siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Wandi Ramdhani dengan NPM 20230101223 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi literasi teknologi informasi strategi kewirausahaan digital. Adapun anggota kelompok saya adalah Indri sebagai anggota, Ardian sebagai anggota 2, Kristiani pemateri 1. Baik teman-teman, langsung kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk Kristiani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiani. Saya sebagai pemateri dan akan memaparkan materi tentang strategi kewirausahaan digital. Yang pertama, kondisi pasar Indonesia. Masyarakat di era digital pada umumnya cenderung menginginkan inovasi dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Cayapa dan Chenglu menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online, yaitu yang pertama kenyamanan, yang kedua kelengkapan informasi, yang ketiga ketersediaan produk dan jasa, yang keempat efisiensi biaya dan waktu. Kedua, cara menjadi seorang wirausaha digital. Untuk menjadi seorang wirausaha digital, kita harus memahami seluk-beluk wirausaha digital. Kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Yang kedua, menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Mengidentifikasi ide bisnis. Peluang dapat muncul dari hobi yang dimiliki seseorang. Prinsip dasar bisnis. Yang pertama, kita harus mempunyai prinsip minat. Kecintaan Anda terhadap sesuatu yang Anda jalani akan memotivasi untuk terus maju dalam mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip dasar yang harus kita miliki yaitu visi dan misi jangka panjang. Untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus Anda ambil dalam menjalankan sesuatu bisnis. Yang ketiga, kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan akan membantu Anda dalam menjaga semangat, kepercayaan, serta kerjasama tim dalam mencapai tujuan. Membuat studi kelayakan usaha. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan produksi. Yang ketiga, aspek manajemen. Yang keempat, aspek keuangan. Yang kelima, aspek hukum dan perizinan. Yang keenam, aspek lingkungan. Merancang manajemen bisnis, sumber daya manusia, biaya pemasaran. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Komponen yang sangat penting di saat Anda sedang merintis suatu bisnis. Yang kedua, manajemen biaya. Bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha. Beberapa hal yang harus dirancang dalam manajemen biaya dengan baik. Yang pertama, menganalisis biaya operasional.
yang bisa membantu Anda dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil usaha. Yang kedua, menghitung keuntungan dan kerugian. Menghitung keuntungan dan kerugian adalah mengurangi biaya produksi yang Anda keluarkan dengan hasil penjualan produk. Yang ketiga, membuat catatan keuangan. Membuat catatan keuangan adalah hal sederhana tersendiri yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat, pemasaran. Anda harus mengidentifikasi konsumen yang akan Anda targetkan. Strategi pemasaran. Memasarkan produk Anda merupakan tujuan utama yang harus senantiasa Anda tekankan dalam diri sebagai bagian penting dari membangun sebuah bisnis. Pemahaman tentang strategi 43 pemasaran, terutama strategi praktis di era digital ini, penting untuk dijadikan bekal dalam membangun startup Anda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah dari anggota ada pertanyaan? Baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana. Izin bertanya, apakah sosial media marketing bisa benar-benar membantu bisnis? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ardian. Apakah sosial media marketing bisa benar-benar membantu bisnis? Tentu saja, hal ini telah dibuktikan secara terus-menerus oleh berbagai bisnis. Faktanya, Anda bisa membahayakan kelangsungan bisnis Anda jika tidak memanfaatkan sosial media, karena memiliki online presence di media sosial. Memiliki online presence di media sosial adalah hal yang wajib dilakukan brand-brand saat ini untuk terus-terusan terhubung dengan pelanggan-pelanggan mereka. Sekian. Baik. Anggota kedua ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Indriani. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemasaran digital yang efektif untuk mencapai target pasar online? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Pertanyaannya yaitu strategi pemasaran digital yang efektif untuk mencapai target pasar online melibatkan beberapa elemen. Yang pertama, pemahaman target pasar. Identifikasi dengan jelas siapa target pasar Anda. Yang kedua, kumpulkan data demografis dan perilaku untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization. Optimalkan situs web Anda untuk mesin pencari agar mudah ditentukan. Gunakan kata kunci yang relevan dengan produk atau layanan Anda. Yang ketiga, media sosial. Manfaatkan platform media sosial yang sesuai dengan audiens target Anda. Publikasikan konten yang menarik dan berinteraksi secara aktif dengan pengikut. Yang keempat, pemasaran konten. Buat konten yang bernilai dan relevan untuk audiens Anda. Gunakan blog, video, infografis, dan lainnya untuk menyampaikan pesan Anda. Yang kelima,
email marketing. Bangun daftar email dan kirim konten. Kirim konten yang personal dan bermanfaat. Automatisasikan kampanye email untuk meningkatkan keterlibatan. Yang keenam, iklan berbayar. Gunakan iklan berbayar di platform seperti Google ADS atau media sosial. Sesuaikan iklan dengan target pasar dan periksa kinerja secara teratur. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Sudah cukup? Cukup. Oh, cukup dimengerti. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.